Bos Wang. Bos Wang, Bos Wang, Bos Wang. Pak, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Hubungi 120. Sepertinya masalah jantung. Halo, 120. Ada orang yang cedera di sini. Bagaimana keadaan orang ini? Di perumahan Guoan. Aku menunggumu di pintu gerbang. Kamu sebaiknya antar anakmu ke sekolah. Jangan khawatirkan ini. Bukankah kamu harus antar anakmu ke sekolah? Ya ampun, pergi saja. Udah salah. Bolehkah aku pergi begitu saja? Pergilah. Pergi bersama nenek. Bos, bangunlah. Apakah ada orang di sini? Cepat kemari. Di mana Dokter He? Kondisi pasien. Dia mengalami serangan jantung. Ketika aku menemukannya, dia membawa kondisi, tapi itu sudah habis. Aku sudah melakukan kompresi dada, tapi keadaannya masih sangat tidak stabil. Pupil bilateralnya melebar. Denyut nadi lemah. Perasaan dada sudah hilang. Denyut nadi melemah. Denyut nadi karotis sudah hilang. Resusitasi nafas harus segera dilakukan. Xiao-san, masker mulut sekali pakai. Aku sudah menghabiskan semua masker mulut sekali pakai pagi ini. Aku belum sempat mengambil yang baru. Sehari, aku lihat berjalan 4 bulan. Kemana saja kamu sepanjang hari? Maafkan aku. Denyut nadi karotis sudah hilang. Dokter He. Dokter He, kondisi pasien saat ini membutuhkan resusitasi napas dan kompresi dada. Atau akan terlambat. Apakah kamu dokter? Aku adalah dokter. Dokter He, ini benar-benar sudah terlambat. Jika kamu bisa, lakukanlah. Oke, aku yang akan melakukannya. Ya, Sin. menyelamatkan pasien adalah tugasmu. Kenapa harus Xiao Shao yang melakukannya? Maaf. Saya yang mengajukan diri. Ini bukan salahmu. Kamu melakukan hal yang benar. Sebagai tenaga medis. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan menyelamatkan pasien. Bahkan sekali napas buatan. Bisa menyelamatkan nyawa. Suntik lumina 0,03 gram. Nitrogliserin 10 mg. Cari kantong oksigen. Ada apa? Permisi. Pergi ke ruang jaga dan ambilkan ranjang lagi untuk kami. Bukan urusanku. Berhenti di situ. Maksudmu bukan urusanmu? Kamu dari rumah sakit ini? Pergi ambilkan. Oh. Zhao Jie memang hebat. Berani melawan Dokter He. SSST, kecilkan suaramu. Takut apa? Di ruangan ini cuma kita. Tidak ada orang lain. Iya, biar ku beritahu. Hari ini, Kalau bukan Kak Zhao yang memberikan napas buatan pada pasien. mungkin dia tidak bisa diselamatkan. Iya, berkat dia hari ini. Kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku terpana. Belum pernah lihat yang seperti itu. Aku takut setengah mati. Apa? Xiao Sue memberiku napas buatan? Mana Xiao Sue? Mana Xiao Sue? Cepat berbaring. Kamu baru saja sembuh. Jangan terlalu semangat. Cepat berbaring. Berbaring, Xiao Sue memberikan napas buatan untukku. Xiao Su. Aku punya pasien untukmu. Kak Ni. Kak Zhao menyinggung Dokter He hari ini. Aku rasa Dokter He sangat marah. Apa yang terjadi? Pasien ini butuh napas buatan. Tapi Dokter He tidak mau melakukannya. Jadi Kak Zhao yang melakukannya untuknya. Xia Oli. Kenapa kakak ada di sini?
Aku datang mencari Xiao Shi untuk suatu urusan. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kamu bertengkar dengan Dr. He karena pasien seperti itu. Tidak apa, nanti ku ceritakan. Kamu pulang kerja dulu. Oke, Xiaoxi, ayo pergi. Ayo pergi. oke. Zhao Sue, kamu di sini. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Terima kasih. Aku dengar kamu memberikan napas buatan untukku. Itu penanganan darurat. Kau akan melakukan hal yang sama. Tidak, yang kamu lakukan berbeda dengan yang mereka lakukan. Hei, apa bedanya? Kita semua perawat. Itu dalam kewajiban kita. Kamu istirahat yang cukup. Aku akan menjemputmu lagi kalau ada waktu. Hei, kamu pergi. Oh. Aku sangat senang. Hei, Bos Wang. Kau sudah keluar. Terima kasih atas perawatannya. Sekarang aku selalu membawa obat penyelamat jantung. Tidak apa-apa. Lebih baik hati-hati. Iya, itu. Ini temanku. Aku tahu. Aku pernah melihatmu di rumah sakit. Bagaimana dengan Zhao Sue? Aku akan menunggumu di depan. Oke. Apakah kamu ada urusan? Zhao Sue, saya sudah mendengar tentang situasimu. Bagaimana bisa orang sebaik kamu mencuri obat? Pasti itu kesalahan dari rumah sakit. Sudah 7 tahun saya mengenalmu. Saya tahu seperti apa orangmu. Terima kasih. Hei, Zhao Sue, bagaimana kalau begini? Kamu bisa bekerja di supermarketku. Saya akan membayarmu 3.000 per bulan. Saya jamin perlakuan sama seperti di rumah sakit. Tapi supermarketmu kan tidak butuh tambahan karyawan. Saya akan memberhentikan 1 orang. Intinya, kamu adalah wanita yang sangat baik. Bagaimana bisa kamu tidak punya pekerjaan? Itu tidak pantas. Kalau saya tidak mau bekerja, saya tidak akan memberhentikanmu, malah saya akan mengembangkan usaha saya. Zhao Sue, sungguhan, Kalau kamu tidak melakukan pernapasan buatan untuk saya pasti sudah mati. kamu harus memberiku kesempatan untuk berterima kasih. Itu memang pekerjaan saya. Bukan, itu memang tugas saya. Tidak apa, saya ada urusan. Saya harus pergi sekarang. Hei, Zhao Sue. Zhao Sue, Oh, saya lupa. Kamu bilang, Jangan repot-repot. Menantu saya tidak memakai makeup. Siapa yang datang? Zhao Sue, Kenapa kamu kesini? sudah salah. maaf sudah mengganggu. Silakan terima ini. Hei, kan saya sudah bilang tidak mau. Lihat, terima saja. Hei, kenapa kamu kesini? Bu, Zhao Sue yang menyelamatkan saya. Saya kesini untuk menyatakan terima kasih. saya mau memberikan sesuatu. Jangan datang ke rumah saya lagi. Bu, saya tidak punya niat buruk. Apa maksudmu? Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu seharusnya lebih bijak. Kamu tidak tahu kalau banyak gosip tentang seorang janda. Tidak, Sudah larut malam begini. kamu datang ke rumahku. Pergi sekarang, atau aku panggil polisi. Aku akan laporkan kamu karena pelecehan. Lupakan saja. Ini. Selamat tinggal. Pergi, selamat tinggal. Lihat aku. Bu, kamu tidak baik padanya. Apa salahnya? Aku harus menutup pintuku. Aku tidak bisa membiarkan. Para pria yang mau mengambil kesempatan dariku. Apa? Sebenarnya mereka cuma mau berterima kasih padaku. Beritahu, aku menyelamatkan nyawanya. Dia tidak punya niat buruk. Semuanya niat baik. Datang ke rumah janda tengah malam itu tidak baik. Menurutku dia pencuri. Lalat tidak menggigit telur yang tidak retak. Pikirkan sendiri. Tante, mau beli apa? Cuma lihat-lihat dulu. Oke.
Silakan lihat-lihat. Zhao Sue tidak ada di sini. Zhao Sue tidak ada di sini. Bu. Aku pulang. Berani-beraninya kamu pulang? Kamu ngapain aja? Kamu tidak pulang semalaman. Kenapa HPmu dimatikan? HP-ku habis baterai. Jangan coba-coba bohongi aku. Sebenarnya kamu ngapain aja? Apa kamu melakukan hal memalukan? Siapa yang kirim mawar itu? Siapa dia? Bu, aku benar-benar tidak tahu. Dari mana asalnya? Siapa yang kirim ini untukmu? Tianming, Siapa bilang kamu harus jagain Tianming setiap hari? Siapa bilang harus jagain rumah ini setiap hari? Tianming masih hilang. Kamu tidak bisa bertahan. Katakan siapa yang memberimu kalung itu. Berani-beraninya ada yang merayu menantuku. Kalau begitu aku akan panggil polisi. BBI yang memberikannya padaku. Jangan ngomong sembarangan padaku. Kamu cuma melayani seorang nenek beberapa hari. Dia memberimu kalung? Aneh sekali. Bos Wang memberimu kosmetik. Ada yang memberimu mawar. Sekarang pacarmu memberimu kalung. Masuk akal. Bu, apa yang Ibu katakan? Ini benar-benar dari BBI. Zhao Sue, kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang berbohong pun tidak malu-malu lagi. Kamu cuma pelayan yang merawatnya. Kenapa dia harus memberimu kalung? Bu, aku bukan pelayan. Aku perawat pribadi BBI. Kamu bilangnya enak. Kamu seharian bersih-bersih kotoran dan air seni. Sama bersih-bersih. Terus kamu apa? Sepulang seharian bahkan kamu tidak mencium baumu sendiri. Bau apa yang ada di tubuhmu? Bu, kenapa Ibu tidak percaya padaku? Kamu pikir hidup ini mudah? Kamu selalu curiga. Kalau tidak, kamu bisa tanya, apakah ada yang memberikannya padaku? Tanyakan saja. Kamu takut aku tidak berani tanya? Aku tidak tahu pekerjaan macam apa yang kamu lakukan. Sampai-sampai ada yang memberimu kalung. Tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengetahuinya. Akan kulihat apa yang harus kamu katakan kalau aku sudah tahu. Hei Lao Chen, kamu pasang kios lagi. Hei, lihat apa? Hei, bisa tolong jagain mobilku? Aku ada urusan di sini. Hei, kapan kamu kembali? Hei, benar-benar.
Aku belum mulai. Kenapa buru-buru? Kamu buru-buru mau reinkarnasi ya? Hati-hati nanti jadi babi. Hei, ikuti mobil di depan. Bis di depan itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aku sudah nyetir pelan banget, 25 km per jam. Kalau terlalu pelan, mending berhenti aja. Kamu ini nenek-nenek. Sama kakek itu, Sekarang banyak banget kisah cinta di usia senja. Bahkan yang umur 70-an, 80-an. Kamu terlalu banyak bicara. Diam. kamu suruh aku diam. Kamu kasih tahu aku mau kemana. Bukannya tadi aku suruh ikut bis di depan? Lacak. Aku pernah lihat yang umur 20-an, 30-an gini. Tapi yang 70-an, 80-an belum pernah. Langsung lewat. Cepetan lewat. Nerobos lampu merah denda 400.000. Aku turun aja. Ongkosnya 20.000. Nak, boleh bayar lain kali nggak? Lain kali. Nggak pernah dengar ada yang bayar nanti-nanti. Mau cari kamu di mana? Gaya kamu besar banget nggak ngikutin. Nggak ada dana kegiatan? Aku lagi buru-buru banget. Aku buru-buru keluar. Lupa bawa uang. Aku bayar lain kali. Gimana kalau aku kasih ini buat makan siang? Apa-apaan sih, Nek? Hei, jangan nerobos lampu merah. Jangan nerobos, mau mati ya? Jaga nenek-nenek ini. Aku lihat siapa yang kamu jaga. Ketangkep basah. Hari ini kamu datang awal. Masuk. Oke. Waktu ngelakuin sesuatu. Harus fokus sama satu hal. Kalau pikiran lagi nggak tenang, tangan jadi nggak becus. Sudahlah. Ayo, bantu pijitin kaki nenek. Duduklah. Kamu masih marah. Aku sudah terbiasa. Biasa saja, perawat sering disalahpahami. Kamu memang pemarah. Punya anak? Ya. Aku punya anak laki-laki di SD. Membesarkan anak laki-laki itu seperti membesarkan serigala. Saat masih kecil, mereka cukup penurut dan patuh.
Saat dewasa, mereka tumbuh besar, ingin terbang jauh, ingin menendangmu pergi. Saat menikah nanti, sudah tidak mau dengar kata-katamu lagi. Membesarkan anak laki-laki itu seperti membesarkan serigala. Kamu punya anak laki-laki? Mereka sibuk. Anak perempuan juga sibuk. Semua sibuk dengan hal penting. Tidak seperti aku, nenek tua. Hidup di sini setiap hari. Bukan urusan besar. Kalau tidak datang, aku juga tidak mau mereka datang. Lebih tenang sendiri. Astaga. Mereka datang. Bu. Tante, Bu, kok hari ini luang banget? Dan kalian berdua datang bersama. Ada masalah apa? Mereka ngapain, Tante? Kedua orang ini, dari perusahaan perawatan profesional. Perawat. Tante, Tante, Di rumah sudah ada orang. buat apa butuh perawat? Mereka dari perusahaan profesional. Sangat bagus. Aku tidak mau. Tante, saya manajer Kinley Company. Saya Lin Hao. Saya kenal perawat keluarga Anda. Anda kenal dia, kurang lebih. Tante, dari yang saya ketahui tentang dia, dia tidak cocok merawat Tante. Kenapa? Dia pernah bermasalah di rumah sakit kami. Dia mengalami kecelakaan. Dia belum bilang ke Tante. Apa yang terjadi? Tante, ini bukan hal baik. Dia sengaja tidak bilang. Biar saya yang ceritakan. Sekarang, dia selebriti besar di RS Yanan Jiancheng kami. Dia mencuri obat dan mengubah resep. Hingga menjerat dokter-dokter kami. Dia mencuri obat terlarang. Siapa tahu dia pakai untuk apa? Masih percaya dia menjaga Tante? Apa yang mereka katakan itu? Benar? Betul. Saya dipecat dari rumah sakit. Tapi, Tante, saya jamin dengan kepribadian saya tak pernah salahkan pasien. Kalau Tante rasa saya tidak baik, atau merasa saya bohongi Tante bisa tidak pakai saya. Tapi saya punya permintaan. Silakan. Jangan pakai Qian Xia sebagai perawat keluarga. Zhao Sue, maksudmu apa? Kamu balas dendam? Kamu pikir saya balas dendam? Tahu kenapa saya bilang begitu? Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Bagaimana kamu perlakukan pasien? Sebagai perawat, harus bertanggung jawab pada pasien. Kamu bertanggung jawab? Bagaimana kamu bertanggung jawab? Bisa kamu tanggung jawab? Masa saya tidak bertanggung jawab? Saya punya pengalaman. Saya sudah rawat banyak nenek-nenek. Mereka semua puas dengan saya. Tante itu sungguh. Bu, mereka dari perusahaan perawat resmi. Perawat yang dipecat. Mana bisa dibandingkan? Jangan putuskan sendiri soal ini. Biarkan kami yang membuat keputusan untukmu. Bu, jangan keras kepala. Kami juga peduli padamu. HMPH, kalian ingin membuat keputusan untukku. Ketika aku pertama kali sakit, tekanan psikologis, dan rasa sakit fisik, aku harus menanggung semuanya sendirian. Aku ini ibumu. Apakah ada di antara kalian yang bertanya padaku? Sampai sekarang, barulah kalian ingin membuat keputusan untukku. Tuhan tahu apa yang kalian inginkan sebenarnya. Bu, kamu sudah pikun. Apa yang bisa kami dapatkan darimu? Zhao Sue, Apakah kamu pernah melakukan sesuatu? yang kamu lakukan terhadap pasien itu, Tidak. kau dengar itu? Dia bilang tidak. Apakah kamu percaya? Siapa yang akan percaya? Hanya orang bodoh yang percaya. Bagaimana denganmu? Aku? Bu, berhenti bercanda. Potong. Mereka tidak percaya, Guanxin. Apakah kamu percaya? Bu,
Kami datang jauh-jauh ke sini. Kami semua peduli padamu. Tolong jangan terlalu keras kepala. Seluruh hidup aku sudah mengamati orang. Dan tidak pernah salah. Ketika kamu mendengarkan seseorang bicara, apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau bohong? Kamu harus melihat ke matanya. Karena ada sesuatu di matanya. Kamu bisa tahu dari matanya. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Bibi, apa itu sesuatu? Dasar keras kepala. Aku percaya apa yang dia katakan. Aku ingin mempertahankan dia. Oke. Jangan khawatir, Bibi. Asalkan nenek bahagia. Yang paling penting adalah membuat Pak Tua nyaman. Tapi, Tante, saya masih ingin mengingatkanmu bahwa kamu harus berhati-hati sendiri. Kalau bisa duanya. Oke, Ibu. Apa Ibu mau pikirkan lagi? Hei, tunggu. Oh, Ada apa ini? aku sudah menangkapmu. Siapa? Siapa sih? Apa kamu Zhao Xuan? Apa hubungan kalian? Kamu itu siapa? Siang bolong begini. Ya ampun, ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Aku yang urus. Aku cuma mau klarifikasi. Kamu itu siapa? Kenapa baru masuk rumah langsung teriak-teriak? Kamu mau apa? Dengar dulu mereka. Kemarin, kalungmu. Dan kamu tidak pulang 2 malam lalu. Kamu pergi kemana? Apa sama nenek ini? Aku yang kasih dia kalungnya. Soal 2 malam lalu, Zhao Sue tidak bersamaku. Oke, majikanmu bilang kamu tidak di sini. Masih ngomong lagi? Sudah tahu kamu bohong padaku. Kamu bilang pergi sama pria mana? Kamu main-main sama pria sembarangan. Hei, ya, Pak. Jangan banyak gerak, oke? Ada apa ini? Apa sih? Bu, aku tidak mau pergi. Ada apa ini? Ibu tidak ada hubungan apa-apa. Pulang dulu kita bicara, oke? Ngapain pulang? Masih ada rumah di hatimu? Masih ada anak? Dan suami? Aku benar-benar tidak tahu kamu punya pria liar. Bahkan punya pria liar. Hah? Kamu masih perawat teladan. Kamu ini siapa? Diam. Bu, ayo kita pulang dulu dan bicara. Biar aku jelaskan dengan baik, oke? Zhao, apa yang terjadi? Kamu bertengkar. Pulang saja bertengkar. Ini rumahku. Kalian semua keluar. Keluar. Pergi. Nah, aku ini manajer. Kalian terkait begini. Apa efeknya? Bu, jangan kaget. Setelan ini harganya puluhan yuan. Hei. Orang jangan dinilai dari penampilannya. Lihat perawat Zhao itu. Waktu jadi perawat di rumah sakit, dia begitu sombong ke kita. Seakan dia orang paling benar sedunia. Benar-benar tak kusangka. Dia mencuri obat. Sekarang malah mencuri orang. Wah, orang ini. Hei, bos. Mobilmu merek apa? Biar kulihat. Merek Zonghua. Mobil ini enak sekali. Paling nyaman yang pernah kunaiki. Dan jok ini, seperti dibuat khusus untukku. Kamu ganggu banget. Kenapa banyak bicara? Kamu jelaskan dengan jelas. Apa yang terjadi? Bu, Jangan panggil aku ibu. Kamu masih anggap aku ibumu? Kamu tidak tahu keadaan keluarga kita sekarang? Kamu mau hancurkan keluarga kita? Bu. Silakan duduk. Katakan siapa pria itu. Dan mawar ini dari dia? Kamu diam saja, ya? Oke, kamu pergi. Kamu pergi, ikut pria itu. Aku tunggu Tianming pulang sendiri. Aku besarkan cucuku sendiri. Kamu tak pantas jadi menantu kami. Bu, jangan khawatir, biar aku jelaskan. Aku pergi cari Tianming. Tianming? Tianming di mana? Kantor polisi telepon aku. Kata mereka nemuin mayat.
Mirip Tianming. Jadi aku pergi untuk identifikasi mayat. Kantor polisi mana? Kepolisian Gunung Cangbai. Siapa yang bilang? Xiao Liang bilang. Li Xiaoli? Dia temanmu. Kalian berdua komplot. Aku nggak percaya. Aku berani bohong sama ibu? Aku tunjukin. Apa yang kamu bilang tadi? Identifikasi mayat. Mayat? Iya. Enggak. Bukan Tianming. Bukan Tianming. Bukan Tianming. Bukan Tianming. Harusnya bilang ke aku. Kita pergi bareng. Aku takut ibu khawatir. Ibu cuma curiga sama kamu. Ibu salah. Hei. Zhao Sue. Bukan aku pelit. Aku cuma takut kamu selingkuh. Kalau kamu pergi, keluarga ini hancur. Kenapa? Masa sih aku begitu? Hei, kenapa Bu? Kamu kenapa? Bu, kakiku lemas, nggak bisa berdiri. Kenapa kakimu lemas? Perlu diperiksa? Dulu nggak pernah gini. Gak apa-apa, tadi mungkin lari terlalu kencang. Kenapa lari kencang banget? Ah, aku baik-baik saja. Zhao Sue. Alangkah baiknya kalau kamu sama Tianming. Kamu bilang tempatku. Kapan kamu balik? Bu, jangan khawatir. Sebenarnya, kadang-kadang, tidak ada kabar lebih baik daripada ada kabar. Tianming pasti balik. Jangan marah sama aku. Aku lagi nggak nyari karyawan. Coba cari tempat lain. Lihat gimana mereka jual. Iya, ini. Aku nggak tahu harganya. Kamu nggak tahu harga, kamu. Apa yang kamu bilang? Jujur aja. Kami nemu ini waktu kerja di lokasi konstruksi. Aku nggak tahu ini apa. Tapi kelihatannya barang bagus. Boleh aku coba? Kalau suka, kasih aku duit, ambil aja. Hei, 8.000. Wah, ini barang bagus nih. Hari ini aku beruntung banget. Hei, aku beli jauh ini. Berapa? 600, 500. Laku. Apa maksudnya deal? Aku yang lihat dulu. Maksudmu deal apa? Bukannya aku yang lihat dulu? Ngerti nggak? Ini namanya apa? Kura-kura basian? Bro, di bisnis antik, yang penting muka. Kamu nggak punya. Kalau punya muka, nggak bakal beli dariku. Bro, apa? Jangan beli.
600. 600 apa? Bos bilang 500. Maksudmu 600? 700, jangan banyak omong, 700. Bang, berhenti dulu. Aku beli 800. Bila maksudmu, 700. Deal. Bukan seperti kamu. Oke. Coba lihat. Oke, kamu jago nawar. Bisa beli barang? Aku beli. Cukup. Hahaha. Bos, beli ini? Biar saya lihat harganya. Kamu beli dari jembatan penyeberangan. Dari kaki 5. Jujur saja, kamu tertipu kalau harganya lebih dari 50 yuan. Kaki 5 apa? Lihat baik-baik, ini Han Bayu 8 Dewa menyeberangi laut. Ini pusaka keluarga kami. Perhatikan, ini bukan giok putih sama sekali. Cuma pilar kaca yang dicat. Dengar ya, kalau tidak, Pulang saja dan cuci lumpur kuningnya. Ah, tadi bilang berapa? cuma 50 yuan. Aku beli 800 yuan. Patung giok putih 800 yuan. Jangan bercanda. Di mana cari mereka? Cari siapa? Mereka sudah kabur. Jangan pecahkan di sini. Aku pergi. Kalau rusak harus bayar. Bagus. Lagi apa? Kata mereka ini judi batu. Bang, Kamu rupanya. Harusnya tadi dengar omonganmu. kalau tadi dengar, uangku tidak akan hilang. Untuk penampilan. Bagaimana cara bertaruh? Benda ini, Ini disebut batu kasar. Juga dikenal sebagai batu mentah. kalau beruntung, Mungkin penuh dengan jade di dalamnya. Kalau tidak, uangmu akan habis semua. bagaimana caranya? Bukankah cuma batu pecah? Tergantung mata dan keberuntunganmu. Tidak boleh ada yang terlewat. Hei, suka yang ini? Kalau suka, akan kupotong untukmu. Biar kulihat. Mari kita lihat hasilnya. Kurasa mereka seharusnya tidak memilih batu ini. Apa? Boleh nggak? Oh, kurasa boleh-boleh saja. Mari kita potong. Oke, nanti kupotong. Apa? Kalau gitu aku mulai. Buka. Oke, mari kita buka. Jatuh. Hahaha. Ada kakak besar lagi kayak aku. Lihat kakak besar ini. Lihat kakak besar ini. Lihat ini.
Apa itu? Kakak. Oh, tidak. Apa, kakak, master? Hahaha, Kamu panggil aku master? jangan begitu. Aku bukan master. Kamu bilangnya tepat sekali. Kamu bilangnya benar semua. Sungguh, Mungkin aku terlalu lama di gunung. aku punya perasaan khusus terhadap batu. Begitulah, sungguh. Hebat sekali. Bagus punya perasaan padanya. Kak, Aku datang ke sini. Aku mau bicara sesuatu sama kamu. ada apa? Gimana kalau begini? Ayo kita main batu bareng. Kak, Aku yang bayar. Kalau menang, uangnya dibagi 2. kalau kalah tanggung jawabku, oke? Oke, Kak, dengerin dulu. Aku beneran gak main batu. Aku kesini bukan untuk main batu. Kamu punya kemampuan, tapi gak dipakai. Aku mohon. Ayo kita kerjain bareng. Kalau menang gimana? Kalau kalah gimana? Main judi selalu rugi. Aku saranin jangan lakukan ini. Lagi pula, aku beneran kesini bukan untuk main batu. Iya, aku kesini cari sesuatu. Cari apa? Gak ketemu. Lupakan, susah jelasinnya ke kamu. Dengar. Aku gak mau barang jelek ini. Jangan begitu. Kak, belum makan ya? Iya kan? Ayo. Aku traktir makan, oke? Kita ngobrol pelan-pelan. Kamu cari apa sih? Aku baik-baik aja. Master, pelan-pelan. Lapar ya? Jangan panggil aku Master. Aku Dashan. Kalau gitu aku panggil Kak Dashan. Namaku Fugui. Oh, maaf. Uangku dicopet. Gak ada uang sepeser pun. Sudah berhari-hari gak makan. Aku bakal bayar balik pas udah dapet duit. Waduh, malu banget. Bukannya kita saudara? Gak apa-apa. Cukup gitu? Kalau tidak, saya akan beli lagi. Pelayan, berikan saya 2 usau. Cukup. Sungguh terima kasih. Bu? Pangsit sudah siap untuk Ibu. Silakan makan selagi masih hangat. Saya tidak bisa makan. Bu, Ibu belum makan seharian. Coba sedikit saja. Sebenarnya, tidak. Tianming adalah hal baik untuk kita. Kita harus percaya diri. Ming Tian pasti akan kembali. Kenapa kamu belum tidur? Saya bermimpi. Mimpi apa? Saya bermimpi ada yang bertanya. Dari mana kamu berasal? Oh, bagaimana kamu menjawabnya? Saya jawab saya lahir dari ibu saya. Jawaban yang bagus. Kamu adalah daging yang jatuh dari tubuh saya. Apakah ibu melahirkan kamu sendirian? Hah? Ada apa? Lalu kenapa saya bukan anak orang lain? Kamu akan selalu jadi anak saya. Selalu. Dingin sekali, masuk dan tidur. Bu, saya ingin ibu tidur bersama saya. Baik, terlalu dingin, masuk. Bu, saya tiba-tiba punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Apa ayah tidak kembali karena saya melakukan kesalahan? Kenapa tiba-tiba berpikir begitu? Saya punya teman sebangku. Dia bilang, kalau dia melakukan kesalahan, ayahnya tidak akan pernah berbicara dengannya lagi. Ayah tidak akan mengabaikan kamu. Bukankah ibu sudah ceritakan ayah sedang apa? Ya, ayah pergi mencari meteorit. Ya.
Lihat. Ini meteorit yang ayah berikan ke ibu. Sebelum kamu lahir. Hahaha. Ini bintang. Ini melambangkan hati kita saling terhubung. Hei, kenapa hatiku tidak? Kenapa hatiku tidak terhubung dengan hatimu? Bukan, ayah. Ibu. Nenek, kamu. Hati kita saling terhubung. Iya, Kali ini, ayah akan cari meteorit untuk kita. Aku juga cari meteorit. Karena meteorit melambangkan perlindungan ayah untuk keluarga kita seumur hidup. nah, meteorit yang dibawa ayah lebih besar dan lebih cantik. Tentu saja, ayah pasti bawa yang lebih besar dan lebih cantik untukmu. Kamu hidup cepat. Mungkin saat buka mata, kamu lihat. Ah, ayah pulang. Hahaha, anak baik. Siapa itu? Kamu? Seharian nggak ketemu. Kemana aja? Becakmu. Aku dorong balik. Barangnya aku bawa naik. Kalau nggak bilang, hampir lupa. Kamu bilang terima kasih. Sama-sama. Nggak. Taruh aja di sini. Jangan masuk. Aku bawa naikkan untukmu. Enggak tawari duduk. Atau minum. Diam. Hei. Kalau termosmu besok rusak lagi, aku jual lebih murah. Pergi sana. Ini aku. Pergi. Oh, ayo pergi. Bu, suara apa tadi? Nggak apa-apa, kucing liar. Fugui, uangnya malam sekali hari ini. Dapat duit di mana? Duit apa? Aku jemput sepupuku. Asrama karyawan kami. Ayo. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Fugui. Siapa? Sepupuku. Aku belum pernah dengar kamu sebut sepupu yang lebih tua. Dia sepupu jauh, dan kamu tidak kenal keluarganya. Siapa namanya? Beras gadis ayahku, dan meminta Sasha menjadi perawat bersamaku. Sasha sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, aku berasal dari tempat yang sama dengannya. Mulai sekarang kita akan jadi tetangga. Fugui, sepupumu sangat lembut. Pasti dia berpendidikan. Bisa dilihat. Haha bro, ayo pergi. Mari ke rumahku dulu. Ayo pulang dulu. Aku tinggal di sini. Bagus, tapi agak berantakan. Tidak apa-apa, aku bantu kamu. Tidak. Teman sekamarku Wang sudah pulang. Ada tempat tidur di sini. Kamu bisa tinggal di sini. Oke. Aku bantu kamu menyiapkannya. Ya, semuanya ada di sini. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku yang berikan tempat tidur. Kamu yang bersihkan saja. Aku akan ambilkan air untukmu. Dan mandi ya? Aku sendiri saja. Tidak. Kamu tidak tahu di mana. Aku yang pergi. Oh, Kamu sedang apa? Kalian ngobrol apa di dalam? Aku sendiri saja. aha. Kat. Lewat yang aman. Aku akan ke atas dan beritahu kamu. Kat. Kat. Hei, Oke, kali ini aku berhasil menangkap basah kamu. Sudah kuperingatkan waktu lalu. Jangan ganggu kami, ibu dan anak yang sudah janda. Kamu keterlaluan. Kamu masih kirim mawar setiap hari. Ayo ke kantor polisi. Ayo, coba lihat diri kamu sendiri. Jangan tarik aku.
Kamu itu kodok yang ingin makan daging angsa. Kamu terus ganggu Zhao Sui kami. Ayo ke kantor polisi. Bu, kantor polisi nggak akan urusin ini. Pak Wang ini juga. Maksud kamu apa? Dia cuma baik aja. Nggak maksudku, Pak Wang juga tetangga kita. Jangan gini. Tetangga nggak bisa kirim mawar tiap hari. Dulu kamu kasih dia kosmetik, kan? Itu Zhao Sui yang selamatkan aku. Aku ungkapin terima kasih. Nggak bisa kasih mawar cuma karena terima kasih. Mawar ini artinya cinta. Kamu nggak tahu menantu aku punya suami? Iya, dia punya suami. Tapi udah pergi 7 tahun. Bahkan 70 tahun pun, dia harus tunggu. Zhao Sui, kamu setuju kan? Zhao Sui, ibu aku benar. Oh kamu bisa bicara begitu? Ayo ke kantor polisi. Aku nggak mau pergi. Kamu nggak mau ke kantor polisi? Ya sudah, kamu harus tulis jaminan untukku. Atau aku telepon polisi sekarang. Zhao Sui bilang, kantor polisi nggak urusin ini. Kalau kantor polisi nggak urusin, pengadilan yang akan urusin. Kamu ganggu privasi kami. Kamu tahu nggak? Oke, aku nggak akan lakuin lagi, oke? Oke, pergi sana. Suruh dia tulis jaminan. Nanti aku tulis di rumah. Nanti aku tulis kalau sudah pulang. Pulang dan tuliskan untukku. Cepat pergi. Dengar ya, kalau bukan karena menantu perempuanku yang membujuk, hari ini sudah kubawa kau ke kantor polisi. Oke, ayo pulang. Abai saja dia. Aku harus menutup gerbang jalan ini rapat-rapat, supaya anjing liar tidak bisa masuk. Ya. Oh, Ini dia. kenapa kau di sini? Aku baru saja mau ke taman. Aku bantu kau. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa sendiri. Biar aku bantu. Hei, kau mau apa? Kalau tetangga lihat kita. Hahaha. Dengar ya, aku baru saja menangkap seorang pengganggu. Jangan jadi yang berikutnya. Hei, Siapa pengganggunya? Pemilik supermarket, Wang. Dia diam-diam menggantung mawar di pintu kami setiap hari. Dia sedang mengejar menantu perempuanku. Aku menangkapnya basah. Hampir saja ku bawa dia ke kantor polisi. hei, dia melakukannya diam-diam. Aku membantumu mendorong kereta dengan terang-terangan. Jadi apa? Aku tidak mau orang bergosip. Jauhi aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Hei. Nenek tua ini benar-benar aneh. Kemarin dia minta tolong padaku. Tapi sekarang dia mengabaikanku. Oh. Aku kesini belanja. Kamu cepat sekali. Kamu naik sepeda cepat sekali. Aku tidak bisa mengejar bagaimanapun. Ini berapa? 15 yuan. 12 yuan. Terima kasih sudah bantu saya jual lebih murah. Saya tidak mau mengambil keuntungan dari kamu. Saya rasa barangmu bagus. Saya cuma mau beli. Baiklah, 15. Kamu juga. Kenapa kamu harus begini? Kenapa kamu selalu nongkrong di kios saya? Saya sangat tertarik dengan barangmu. Saya sangat tertarik. Murah dan praktis. Hei, suami saya meninggal dini, dan anak saya ke Kanada. Saya sendirian. Saya tidak mau di rumah. Jadi saya keluar untuk santai. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Saya harus cari uang untuk biaya cucu. Jangan selalu mikirin cari uang. Uang itu di luar. Saat tua, perhatikan kesehatan. Lihat mereka menari dengan baik. Bisa olahraga dan asah perasaan. Tarian ini tidak sehat. Mereka peluk cium di depan umum. Pasangan pun harus hati-hati. Saya rasa di sini, sedikit pasangan yang ada. Oh, saya tadinya mau ajak kamu menari. Kalau mau menari, silakan. 12 yuan. Saya beli. Murah dan asli.
Cari siapa? Saya cari anak saya. Lihat saya. Saya juga punya anak. Sepupu, kamu cantik. Umur berapa? 29. Saya juga anak laki-laki. Terima kasih. Tinggi saya 1,76 meter. Orang cerai susah cari. Cari pasangan buat anak saya. Belum ada yang cocok. Saya cari anak laki-laki. Saya cari buat anak saya. Belum ada yang cocok. Saya kesini cari pasangan buat anak saya. Terjual. Asli banget. Setengah harga supermarket. Jangan beli, lihat aja dulu. Mbak, coba lihat. Lengkap semua ada. Lihat, cantik banget kan? Jualan di taman. Cari jodoh buat anak ya? Iya, Wah, fotonya kegedean kecil. Hidung sama matanya aja nggak kelihatan. Coba lihat yang ini. Orang ini umur berapa? ini semua punya kamu? Kamu bikin di komputer? Mbak, beliin aku kaca pembesar. Dijamin berguna. Jualan di jalan berapa harganya? 12.000. 10.000 aja. 10.000 bisa dapat 3. Wah, jangan gitu dong. Ini asli. Lihat. 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 Yang ini jelek. Kualitasnya memang. Masa sih jelek? Lihat, kan jelas? Kamu yang gak jelas. Kamu aja yang gak ngerti. Ini tempatnya kurang terang. Di bawah matahari kelihatan jelas. Sini lihat. Itu ada matahari. Lihat, makin gede. Ayo lihat. Nah, lihat kan. Loh, kok ngebul? Kok bisa ngebul? Aduh, aduh. Hei, ibu ini kenapa sih? Foto saya diapain? Lihat, bolong dibakar. Ganti rugi. Masa saya yang ganti? Bukan saya yang bakar. Ini musibah alam. Lagi fotonya kok tipis banget. Butuh waktu lama untuk terbakar. Aku gak mau sama. Kamu palsu. Aku gak mau ngomong sama kamu. Kamu benar-benar kasar. Ada yang jagain lapak di taman nggak? Kamu borjuis kecil. Ada salah apa jualan di taman? Kamu borjuis kecil. Wah, fotonya bagus banget. Kamu warga kecil. Aduh, aduh. Tante? Tante? Tadi ada mobil lewat. Iya. Mobilnya lagi jalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa? Tunggu. Ya ampun, biar aku berdiri dulu. Sopir ini mentalnya warga kecil. Masa nyetir kayak gitu? Udah sampai rumah sakit masih aja nyetir kayak gini. Tante, tenang dulu. Biar aku cek kakinya kenapa nggak. Ada masalah? Nggak sakit. Sini. Sini nggak sakit. Mungkin kakinya. Aduh, sini agak sakit. Oh, oke. Tulangnya nggak apa-apa. Cuma keseleo. Nggak apa-apa. Aku pijitin ya. Sudah enakan? Sudah enakan. Mungkin cuma terkilir. Oke. Tulangnya baik-baik saja. Terima kasih. Sama-sama, Tante. Terima kasih sudah dibalut. Dan difoto. Terima kasih. Tante, kesini mau berobat? Bukan, aku nyari anakku, Lin Hao. Apakah kamu mengenalnya? Apakah dia Lin Hao dari perusahaan Kinli? Oh, kamu mengenalnya? Oh, aku mengenalnya. Ya kan aku mengantarmu ke sana, oke? Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Kenapa aku tidak pernah dengar Lin Hao menyebutmu? Siapa namamu? Namaku Miss Xiaoli. Panggil saja aku Xiaoli. Nama yang sangat bagus. Kamu juga cantik. Berapa umurmu? Sudah menikah? 26, kurasa. Belum, Bu. Benarkah? Jadi umurmu belum sampai 27 atau 28 kan? Kalau gadis sebaik ini belum menikah. Pasti mereka yang buta. Tolong tinggalkan nomor teleponmu. Lihat, kalian semua dari rumah sakit yang sama. Aku tidak pernah dengar Lin Hao menyebutnya. Ini nomor teleponku. Oh, aku sudah memasukkannya. Oh, Kamu bisa pergi sekarang.
Keahlianmu sangat bagus. Setelah jurut, sekarang terasa lebih baik. Haha, bukankah aku perlu mengantarmu ke sana? Tidak apa-apa. Kalau ada masalah dengan kakimu. Oke. Sampai jumpa, Bu. Silakan jalan. Masih banyak gadis baik di luar sana.